Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk doa pagi bersama. Sebelum melanjutkan doa pagi ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih untuk istirahat sepanjang malam yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum menjalani seluruh aktivitas hari ini, kami akan memulai dengan doa pagi. Mohon Tuhan tuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu dalam menguraikan firman-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 410, bait 1 dan 3. Tenanglah kini hatiku bersama Saudara Devian dan Ibu Putu Dita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat 21 yang demikian isinya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.
Sahabat Kristus yang terkasih, dalam perjalanan hidup yang kita jalani pasti ada banyak sekali pengalaman, baik pengalaman suka maupun pengalaman duka. Di dalam cerita Alkitab ada banyak sekali contoh pengalaman hidup yang dikisahkan. Misalnya kisah Ayub, kita tentu pernah membaca bagaimana Ayub dengan pergumulan hidupnya yang sangat berat. Atau tentang Nabi Elia yang dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Isabel. Atau orang-orang yang mengalami sakit kusta. Mereka hidup menderita karena mereka dikucilkan. Ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan dia tidak mendapatkan kesembuhan sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman lain yang diceritakan. Sahabat, kalau kita memperhatikan perjalanan hidup orang-orang yang diceritakan dalam Alkitab itu, apakah kita pernah bertanya, mengapa orang-orang itu mengalami perjalanan hidup yang sangat pahit, sangat menderita, mengalami begitu banyak kesulitan? Sahabat, bagian yang kita baca pada pagi ini juga mengisahkan perjalanan hidup umat Israel yang syarat dengan kesulitan-kesulitan. Setelah umat Israel dihambat oleh Firaun untuk keluar dari tanah Mesir, dan akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian pun ada banyak sekali tantangan, kesulitan, dan berbagai macam persoalan yang harus mereka hadapi. Kalau kita membaca mulai dari ayat 17, diceritakan bahwa sesungguhnya Tuhan merancangkan hal yang baik untuk umat Israel. Pada ayat 17 diceritakan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Sahabat, kalau kita memperhatikan ayat ini, Allah memilihkan jalan lain supaya bangsa Israel tidak bertemu dengan orang Filistin. Baru saja mereka keluar dari Mesir, mereka bisa menghadapi masalah yang baru dengan orang Filistin. Oleh sebab itu, Allah mencoba menghindarkan bangsa Israel dari masalah. Namun, apakah bangsa Israel tidak mengalami masalah setelah itu? Tentu saja mereka tetap mengalami masalah. Dan mereka harus menghadapi masalah. Karena masalah memang adalah bagian dari hidup manusia. Ketika orang mengalami masalah dalam hidupnya, seringkali orang-orang bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan menyertai kita? Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan tidak membiarkan umat Israel berjalan sendiri di tengah padang gurun yang sangat berbahaya. Dalam perjalanan itu, Tuhan menyertai bangsa Israel. Penyertaan Tuhan diwujudkan dalam tiang awan dan tiang api. Artinya, siang dan malam Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api itu menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Karena itulah Tuhan selalu memperhatikan umat Israel dalam perjalanan mereka. Ketika mereka harus menyeberang laut Teberau, sementara itu di belakang mereka tentara Mesir yang mengejar mereka. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membelah air laut Teberau itu, dan Israel bisa menyeberang. Ketika mereka kekurangan makan dan air, Tuhan menyediakan mana sepanjang perjalanan mereka. Tuhan memberikan daging, Tuhan memberikan kurma, Tuhan memberikan air, dan banyak keajaiban lain yang diberikan Tuhan. Dan itulah wujud kepedulian Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka disertai Tuhan dalam perjalanan. Sahabat Kristus yang terkasih,
Kalau kita melihat kembali perjalanan umat Israel di padang gurun, bukankah kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan selalu menyertai mereka? Apakah Tuhan juga menyertai perjalanan hidup kita di masa sekarang? Kalau sekarang terjadi pandemi dan banyak yang menjadi korban, apakah Tuhan tidak menyertai kita? Sahabat, korban pandemi bukan hanya yang berada di rumah sakit, bukan hanya yang meninggal, namun juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan harus menutup usahanya dan berbagai macam persoalan yang lain. Apakah itu artinya Tuhan tidak menyertai? Saat ini kita memang tidak melihat tiang awan dan tiang api di atas kita. Namun Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kita, sekalipun kita tidak melihatnya. Tuhan menyertai kita dengan caranya. Persoalan itu bukan hanya di padang gurun. Pandemi juga bukan hanya terjadi kali ini, namun sudah berulang kali terjadi di waktu-waktu yang lampau. Orang kehilangan pekerjaan juga bukan hanya karena pandemi. Orang harus menutup usaha juga bukan karena masalah pandemi, tapi bisa karena masalah yang lain. Persoalan hidup juga bukan hanya karena masalah pandemi. Sahabat, saya kira di sepanjang perjalanan hidup kita sudah bisa melihat. Kita sudah terbiasa mengalami persoalan hidup. Dan kita tahu bahwa di sepanjang hidup kita, Tuhan selalu menyertai sampai hari ini. Karena itu, kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan menyertai kita. Dan di tengah pandemi ini, Tuhan juga menyertai kita. Kita pasti akan bisa bertahan melewati pandemi ini. Percayalah bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyertai kita dalam seluruh persoalan hidup kita. Maka kita pasti akan bisa melewati semua persoalan hidup kita dengan baik. Karena Allah itu adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka Dia pasti akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Tolonglah kami agar kami teguh beriman kepada Tuhan. Kami masih ingin memohon agar kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk menghentikan pandemi ini. Pakailah orang-orang yang berkompeten untuk menangani pandemi ini ya Tuhan, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Bapa Surgawi, kami ingin memohon untuk orang-orang yang menjadi korban pandemi. Mereka yang sakit mohon Tuhan sembuhkan. Para dokter dan para petugas medis yang harus bertugas menangani para pasien, mohon Tuhan kuatkan dan Tuhan lindungi mereka, agar mereka tidak tertular virus corona. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mohon Tuhan ulurkan tangan untuk menolong mereka dengan cara Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, mohon Tuhan beri hikmat agar mereka bisa tetap survive. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua, agar kami bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan kami dengan baik. Mohon Tuhan beri rezeki untuk memelihara hidup kami. Berikanlah kepada kami sukacita dan hati yang bahagia, agar kami bisa melakukan semua aktivitas kami dengan sukacita, sehingga kami bisa lebih produktif. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.